Tuhan atas setiap anugerah-Mu. Kami mengucap syukur dan kami hadir lagi bertemu dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ini kami Tuhan menghampiri tata kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan.
dengan tema hidup yang diubahkan. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Judul renungan kita hari ini adalah hati yang diubahkan. Terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pada awal tahun 1970-an, di Ghana terjadi sebuah peristiwa. Ghana merupakan negara yang ada di Afrika Barat. Ghana adalah negara jajahan dari Kerajaan Inggris. Pada awal tahun 1970-an, negara Ghana ingin menjadi negara yang merdeka. Perjuangan dan perlawanan baik fisik maupun non-fisik dilakukan oleh rakyat Ghana. Salah satu contoh perjuangan mereka adalah dengan cara menggambar poster dan lukisan dinding. Di salah satu lukisan dinding yang ada di Ghana, terdapat sebuah lukisan berbentuk hati yang di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang reptil. Di samping lukisan hati bergambar binatang reptil itu terdapat lukisan hati yang bersih. Di antara kedua lukisan tersebut ada sebuah kalimat, bagaimanakah keadaan hatimu? Pertanyaan ini juga layak kita tanyakan kepada diri kita. Bagaimanakah keadaan hati kita? Dalam Matius 15 ayat 18-19, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Bisa dikatakan hati itu adalah tempat penyimpanan. Apabila kita menyimpan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik juga akan keluar dari mulut kita. Dan sebaliknya, jika kita menyimpan hal-hal yang buruk dalam hati kita, maka yang akan keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang buruk juga. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, supaya apa yang terpancar dalam hidup kita adalah kehidupan. Kehidupan yang baik, kehidupan yang positif, kehidupan yang memberikan dampak buat orang-orang sekitar kita. Sehingga kita harus mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Ketika hidup kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, kita harus rela diperbarui hari demi hari. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri hati yang dibaharui atau diubahkan. Yang pertama, hati yang suka mencari kebenaran akan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Hati yang diubahkan adalah hati yang mau mencari Tuhan setiap waktu dengan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah hati yang mau berdoa. Karena kita percaya setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik atas doa kita. Matius berkata, Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Hati yang rindu untuk berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita. Yang ketiga adalah hati yang tulus ikhlas terhadap Tuhan dan sesama. Hati yang murni, hati yang apa adanya, tidak dibuat-buat, hati yang tulus.
melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk manusia itu dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Ibrani 10 ayat yang ke-22 berkata, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Hari ini kita belajar tentang hati yang diubahkan. Yang pertama, hati yang selalu mencari Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, hati yang mau berdoa. Yang ketiga, hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan dan sesama. Mari terus kita berkomitmen untuk menjaga hati kita, supaya janji Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 26, hati yang bersih, hati yang taat itu diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Berikan kami hati yang terus diubahkan. Berikan kami hati yang mau menyimpan hal-hal yang baik Tuhan, sehingga kehidupanlah yang terpancar dari hati kami Tuhan. Kau memampukan kami Tuhan untuk kami menjagai hati kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu, biar Engkau Tuhan yang berotoritas penuh atas hidup kami. Menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan kegiatan pembelajaran meskipun dari jarak jauh Tuhan. Engkau Tuhan yang menjagai dan memproteksi. Engkau Tuhan yang memakai setiap alat yang dipakai oleh siswa maupun guru dalam melakukan pembelajaran hari ini Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya anak-anak-Mu, siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka dalam kendali dan cover-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan dalam mereka mengikuti pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya hari ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.